kelompok 2 akan menjelaskan mengenai genealogi pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian genealogi, yang kedua yaitu pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yang ketiga yaitu rangkaian genealogi pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dan yang terakhir peranan manhaj al-fiqh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pemikiran genealogi. Istilah genealogi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu genea, yang artinya yaitu keturunan, dan logos yang artinya pengetahuan. Pada awalnya, genealogi merupakan kajian tentang keluarga dan penelusuran jalur keturunan sejarahnya, atau disebut dengan istilah genealogi biologis. Jadi genealogi itu menjelaskan mengenai sejarah. Jadi kelompok 2 akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Lalu, ketika Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari pulang dari Saudi Arabia, kehidupan manusia dihadapkan dengan goncangan baik secara nasional maupun secara internasional. Secara nasional, kondisi umat Islam di Indonesia saat itu seringkali digonjangkan konflik antara kelompok pengikut dengan kelompok kiai pondok pesantren pemegang mazhab. Nah, sumber pertentangan itu hanya menyangkut masalah khilafiyah seperti masalah mazhab, taklid, kebebasan berijtihad. Nah, perdebatan itu hanya masalah kecil, tetapi hal tersebut dapat menimbulkan hilangnya persatuan bangsa dan dapat dimanfaatkan oleh kolonialisme Belanda untuk memecah belah. Lalu sedangkan secara internasional terjadi perkembangan politik di luar negara, dua peristiwa besar yang menyangkut persoalan agama Islam. Daulah Utsmaniyah goncang saat Sultan Turki yang dipandang sebagai khalifah Islam di dunia termasuk oleh kaum muslimin. Indonesia menjadi rebutan oleh nasionalisme Turki. Nah, di bawah pimpinan Mustafa Kamal dalam tahun 1922, Majelis Raya Turki menghapus kekuasaan sultan dengan menjadikan negara republik. Lalu dalam hal ini akan membawa pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan agama, karena kedua pimpinan tersebut terjadi perbedaan paham. Raja Syarif Husain bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sedangkan Raja Ibnu Saud bermazhab Wahabi. Selanjutnya, menghadapi fenomena seperti itu, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari membangun peradaban umat Islam di dunia, khususnya di wilayah Indonesia, melalui 3 sayap. Nah, yang pertama, mendirikan pesantren sebagai tempat penggembleng doktrin agama kepada para santri dan sekaligus benteng dari gerakan kolonialisme dan imperialisme. Bahwa selama berabad-abad pesantren telah memberikan sumbangsih amat besar bagi pendidik warga yang tinggal di seluruh wilayah Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu mendirikan NU sebagai organisasi jamiah dan menjadi sayap politik kebangsaan bagi warga Nahdlatul Ulama. Berdirinya Nahdlatul Ulama bukan saja untuk mempertahankan kehidupan keagamaan berdasarkan 4 mazhab, tetapi untuk membangun sikap kaum Wahabi serta menyikapi dan merespon perkembangan politik baik secara nasional maupun internasional. Nah, untuk sayap yang ketiga yaitu merumuskan kanun asasi sebagai perlambangan Nahdlatul Ulama dalam menghidupi beragama, berbangsa dan bernegara. Selain itu, sebagai inspirasi spirit bagi warga Nahdliyin dan bangsa Indonesia. Sebagaimana disebut dalam kanun asasi, kamu sekalian berpegang teguh kepada tali agama Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai, kamu saling memperbaiki dengan orang yang dijadikan Allah sebagai pemimpin kaum. Di kalangan Nahdlatul Ulama terjadi pro dan kontra terhadap pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Apakah genealogis pemikirannya sampai kepada Nabi Muhammad melalui mazhab fikih atau mazhab Munhajiyah, lebih dekat dengan Wahabi atau Syiah dan bagian dari liberal atau radikal. Dengan demikian akan melihat genealogis pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan akan dijadikan sebagai barometer bagi para Nahdlatul Ulama tidak cenderung Wahabi atau Syiah bagi bangsa Indonesia.
berbangsa agar tidak faham Islam ekstremis dan faham sekularis. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tertuang dalam Kanun Asasi, merupakan perlembagaan dan konsep dasar berbangsa dan beragama, mengandung doktrin mazhab fiqhiyah dan mazhab usuliyah atau mazhab al-ijtihadiyah, meliputi aspek akidah, syariah, dan akhlak. Nah, ketiganya merupakan satu kesatuan ajaran yang menyangkut aspek prinsip keagamaan Islam. Dalam konsep akidah berhubungan dengan kepercayaan terhadap Mbah Hasyim, lebih memilih Al-Asy'ari dan Muturidi, karena kedua aliran ini membela sunnah Nabi dan merespon terhadap dua aliran ekstrem, Mu'tazilah rasional atau liberal dan Jabariyah fatalisme. Di samping itu, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi merumuskan konsep tauhid rububiyah, kepercayaan bahwa yang diciptakan dan mengatur alam adalah Allah. Pemikiran Mbah Hasyim dalam bidang syariah tidak boleh keluar dari bingkai paradigma pemikiran imam empat mazhab, karena mereka sepakat bahwa masadir al-ahkam al-muttafaq alaih Al-Quran, Al-Sunnah. Dengan demikian, Mbah Hasyim menolak untuk mengikuti faham atau golongan yang keluar dari empat mazhab, sebagaimana statement beliau, mengikuti salah satu empat mazhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sungguh akan membawa kesejahteraan atau maslahah dan kebaikan yang tak terhingga. Dan sebaliknya, sebab ajaran-ajaran Islam atau syariah tidak dapat difahami kecuali dengan pemindahan al-naqli dan pengambilan hukum dengan cara-cara tertentu atau istinbat. Lalu, dari statement Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dapat difahami bahwa mengikuti faham imam empat mazhab melalui produk fikih, doktrin mazhabi, dan mazhab usuli. Bagi doktrin mazhabi bersumber daripada kitab-kitab klasik yang telah dirumuskan para ilmuwan dan para ulama pada periode taklid 300 sampai 650 Hijriah. Muhammad Hasyim Asy'ari menolak terhadap Syiah Imamiyah dan Jaidiyah karena kedua golongan ini terdapat beberapa perbedaan, mulai dari status kepemimpinan sahabat Nabi mereka. Mbah Hasyim menilai golongan yang benar adalah golongan yang melalui para sahabat Nabi dari jalur Khulafa ar-Rasyidin menyetujui empat mazhab, karena berdasarkan integritas mereka dalam menjaga keautentikan ajaran yang telah diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya. Konsep al-sunnah wal al-jamaah adalah ahli mazhabi imam empat. Mereka mengambil ilmu dari orang-orang sebelumnya atau tabi'in. Mereka mengambil ilmu dari orang-orang sebelumnya atau para sahabat, sehingga Rasulullah atau Muqaddimah Kanun Asasi nomor 24. Lalu dalam konsep mazhab usuliyah atau mazhab ijtihadiyah, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dapat dilihat dari ucapannya, tindakan terhadap penolakan mazhab Syiah Imamiyah dan Jaidiyah yang merupakan faham yang salah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indana Lazulfa. Di samping itu terdapat ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang artinya, jika kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih bagus dan lebih baik sesudahnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Fabashir ibadalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Artinya, maka berilah kabar gembira hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang paling baik darinya. Mereka
hidayah oleh Allah, dan merekalah orang yang mempunyai akal. Quran Surat Az-Zumar ayat 17-18. Dua ayat tersebut merupakan sumber dalil dari manhaj al-ijtihad atau metode ijtihad dan manhaj al-fiqh, metode berpikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 17-18 sebagai inspirasi lahirnya metode istihsan Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi sepakat menerima ayat tersebut sebagai dalil metode ijtihad dengan istihsan. Di samping itu, mazhab Maliki dan Hambali menerima metode istihsan. Sedangkan surat An-Nisa ayat 59 adalah dalil metode qiyas dari Imam Syafi'i dan mazhabnya. Di samping itu, secara keseluruhan ulama fikih dan usul fikih menerima qiyas sebagai metode ijtihad. Metode istihsan muncul dari pemikiran Imam Abu Hanifah dalam forum ilmiah di depan para pengikutnya. Secara etimologi, istihsan mempunyai arti mengikuti sesuatu yang terbaik atau mencari yang lebih baik. Sedangkan secara terminologi, istihsan adalah perpindahan dari metode ijtihad yang menghasilkan produk hukum yang tidak sejalan dengan maqasid syar'i kepada metode ijtihad yang menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan maqasid syar'i berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma. Dari metode istihsan Imam Abu Hanifah, maka lahir metode qiyas mazhab Syafi'i, maslahah al-mursalah mazhab Maliki, dan istislah mazhab Hambali. Metode berpikir Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika berhubungan dengan berbagai persoalan mengenai ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayah yang telah terdapat dalam rumusan kitab-kitab klasik yang dianggap muktabar berdasarkan ayat qat'iyah dengan metode tekstual. Namun ketika dihadapkan persoalan baru yang tidak terdapat dalam doktrin rumusan kitab klasik yang menyangkut kebijakan kepentingan umat, berhadapan isu dunia global seperti hak asasi manusia, menyikapi politik di tingkat global, dirasa doktrin mazhab tidak dapat menyelesaikan, maka diperlukan menerapkan manhaj al-fikr bil al-ijtihad bahasa. Ciri-ciri metode berpikir Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersifat ijtihad terinspirasi dalam qanun asasi, meliputi manhaj al-fikri atau wasuti atau pola pikir moderat, manhaj al-fikri at-tasamuhi, manhaj al-fikri al-islahi, pola pikir akomodatif, manhaj al-fikri al-tatawuri, pola berpikir dinamis, dan manhaj al-fikri al-manhaji atau pola pikir metodologis. Rangkaian geonologis pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Geonologis pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkaitan dengan persoalan-persoalan diniyah dan kebangsaan. Untuk mengetahui syariat Allah harus berpegang teguh ulama salaf. Beliau adalah tabi'in. Di samping itu terdapat pendekatan sejarah melalui ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Ketika Rasulullah wafat, muncul berbagai pergerakan pemikiran di kalangan sahabat yang dipengaruhi oleh gerakan dan benturan politik. Maka muncul dua kekuatan pemikiran besar yang menginspirasi dan mempengaruhi perkembangan metodologi hukum Islam. Golongan pertama memandang Islam dengan pendekatan kontekstual. Golongan ini melahirkan Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan metode istihsannya melalui pendekatan induktif dalam melakukan istidlal al-hukmani atau pengambilan dalil, dan melahirkan dua murid terkenal yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Syaibani. Golongan kedua memandang syariah Islam dengan pendekatan tekstual. Golongan ini melahirkan tiga tokoh, yaitu Imam Malik yang terkenal dengan kitab Al-Muwatta atau hadis, Imam Syafi'i dengan kitab Ar-Risalahnya usul fikih, dan Imam Ibnu Hanbal dengan Musnad Ibnu Hanbal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jessica Maulidia. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mewakili ulama usul dari dua tradisi mazhab An-Naf dan mazhab Al-Mutakallim. Hal ini buktikan dalam
konon asasi terdapat 2 ayat Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar ayat 17-18, sebagai inspirasi lahirnya metode istihsan Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki dan Hambali, menerima metode istihsan, dan surah An-Nisa ayat 4 menginspirasi lahirnya metode qiyas Imam Asy-Syafi'i. Di samping itu dibuktikan dengan fatwa baik berhubungan dengan persoalan agama atau persoalan-persoalan negara, seperti yang dapat kita saksikan penfatwaan resolusi Jihad NU tertanggal 22 Oktober 1945. Dalam pesantren Tebu Ireng sendiri telah diajarkan kitab-kitab usul fiqh, diantaranya yaitu Al-Lumah, kitab ilmi usul fiqh karangan Abdul Al-Wahhab bin Khalaf, usul al-fiqh yaitu karangan Abu Zahra, dan kitab Jam'a al-Jawami dikarang Taj ad-Din Abdul Al-Wahhab bin Ali As-Subhi, wafat pada tahun 771 Hijriah. Kitab tersebut bermazhab Syafi'i, sejajar dengan kitab Al-Muwafaqat fi Usul al-Fiqh Abi Ishaq Al-Yatibi Ibrahim bin Musa Al-Gharnami, wafat pada tahun 790. Dari ketiga kitab tersebut, penggabungan teori fiqh mutakalimin dan teori usul al-fiqh Ahnaf untuk membangun kaedah-kaedah usul fikih tersendiri yang dijadikan dasar istinbat al-hukum sebagai pegarang oleh pengikut mazhab usul al-fiqh seperti Hanafiyah, Malikiyah, Hanabiyah, dan lain-lain. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari akan menjadikan santri Tebu Ireng berfikroh al-mahajiyah atau pemikiran metodologis. Imam Ta'i ad-Din memaparkan dalam kitabnya Jam' al-Jawarmi dengan metode Hanafi dan Syafi'i bahwa Ali al-Subhi lebih tepatnya mengikuti pemikiran Imam Abu Hanifah daripada Imam Syafi'i, meskipun termasuk ulama bermazhab Syafi'i. Demikian juga ketika membicarakan topik persoalan didapati sebagai pendapat ulama merumuskan dalil al-ghol lebih banyak daripada dalil an-naqli. Selain itu, murid Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yaitu Kiai Wahid Hasyim, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Tolha Hasan, dan termasuk alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng lebih cenderung berpikir usul fikih dari fikhiyah. Dengan demikian, Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari telah mewarisi mazhab fikih dan usul fikih terhadap 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, yang terinspirasi dari Ahl ar-Ra'yi, dan begitu juga telah mewarisi sanad ulama al-hadis. Pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Hasyim Asy'ari telah memfatwakan resolusi Jihad NU yang berbunyi, yang pertama, hukumnya memerangi orang kafir yang memerintangi kepada kemerdekaan kita sekarang ini adalah faradu ain bagi tiap-tiap orang Islam yang mungkin meskipun bagi orang kafir. Yang kedua, hukumnya bagi yang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta komplotan-komplotannya adalah mati syahid. Yang terakhir, hukumnya orang yang memecahkan persatuan kita sekarang ini wajib dihukum. Selain itu, Kiai Hasyim Asy'ari menggunakan metode istinbat hukum atau mengeluarkan hukum. Metode dedukatif ini dari surat Al-Imran ayat 110 menginformasikan untuk pemerintah kebaikan dan menjauhi larangan, jihad melawan gerakan kolonialisme dan imperialisme yang akan menghancurkan kehidupan bangsa, beragama, dan bernegara. Selain itu, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari juga menggunakan metode pengambilan dalil melalui metode induktif, bahwa secara empirik gerakan kolonialisme
dalam sejarah kehidupan manusia sebelumnya menghancurkan tatanan kehidupan. Untuk selanjutnya, materi terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Nining. Jihad Bahashim merupakan implementasi dari Qanun Asasi melalui manhaj istisrasriyah atau akomodasi, kolaborasi dari doktrin fikih yang telah disepakati ulama dengan doktrin metode berpikir melalui istinbat al-hukum yang selalu digunakan Imam Syafi'i. Di samping itu, menggunakan metode kias dengan memposisikan akal sebagai media untuk menganalogikan hukum. Dasar negara Republik Indonesia diperdebatkan sejak memasuki kemerdekaan Muslim yang masih tidak puas hati karena Piagam Jakarta sebagai konsep dasar negara yang sudah disepakati oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan PPKI, terdiri dari 9 orang termasuk Kiai Haji Wahid Hasyim, orang yang mewakili dari kelompok Muslim dan kelompok kebangsaan yang dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945. Bangsa Indonesia dihadapkan dua pilihan apabila mengikuti golongan yang menginginkan negara Republik Indonesia berdasarkan syariat Islam, yaitu Piagam Jakarta, NKRI maka akan pecah. Tetapi apabila mengikuti golongan nasional sekuler yang menginginkan dasar negara Indonesia tanpa mengaitkan agama Islam, Indonesia akan hancur. Pada saat itu, Kiai Haji Wahid Hasyim menempati posisi yang sangat penting sebagai mediator untuk menciptakan rekonsiliasi. Di pintu yang pertama, ketika Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dihadapkan dua perkara baik secara nasional dan internasional. Yang kedua, konsep Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tertuang dalam Qanun Asasi atau dasar pemikiran berbangsa dan beragama, mengandung doktrin mazhab fikih dan mazhab usuliyah. Yang ketiga yaitu genealogis pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan Nabi Muhammad didapatkan melalui Ahl ar-Ra'yi dan Ahlul Hadits. Golongan pertama memandang Islam dengan pendekatan konseptual sebagai tokoh Imam Ibnu Mas'ud didukung Umar bin Khattab, Ali bin Thalib dan sejumlah sahabat lainnya. Manhaj al-Fikri Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Qanun Asasi sebagai benteng Islam dan tegaknya NKRI. Hal ini bisa dilihat ketika terjadi resolusi jihad. Mbah Hasyim Asy'ari mengimplementasikan Qanun Asasi melalui manhaj istisrasriyah, kolaborasi dari doktrin fikih yang telah disepakati ulama dengan doktrin melalui metode berpikir melalui istinbat al-hukum atau mengeluarkan dalil dari Al-Quran yang selalu digunakan Imam Syafi'i. Sekian, apabila ada salah dan kurang jelasnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.